Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai setelah upacara kelulusan selesai. Dan saat ini, Rudis menghampiri Sanoba untuk mengucapkan selamat atas kelulusannya. Selain Rudis di sebelah Sanoba, saat ini juga ada Ginger dan Julie yang mengenakan gaun dengan hiasan bunga. Sementara Rudis dan Sanoba mengobrol, di sisi lain luar aula ada banyak lulusan yang sedang mengurumuni Non. Dan juga ada 5 lulusan wanita yang sedang menangis sambil memeluk Roxy. Nampaknya setelah keluar dari aula, para lulusan telah membuat kelompok perpisahan mereka sendiri-sendiri. Tetapi meskipun begitu, tidak ada seorang pun yang menghampiri baik Rudis maupun Sanoba. Rudius merasa cukup kesepian akan hal itu. Tetapi Rudis tidak mempermasalahkannya, karena setelah ini dia akan minum-minum ke kedai bersama dengan teman-temannya untuk merayakan kelulusan Sanoba dan juga Cliff. Namun, di saat Rudis dan Sanoba ingin meninggalkan akademi, ada seorang anak laki-laki yang memanggil Rudius. Dan dia adalah orang yang menjadi perwakilan dari para siswa lulusan sebelumnya, yaitu Brooklyn. Setelah menyapa Rudius, Brooklyn kemudian mengatakan bahwa dia menghampiri Rudius karena dia ingin menantang berduel. Semenjak Rudius mengalahkan Raja Iblis Badika di dalam sekali serang, Rudius sudah terkenal memiliki kekuatan di atas rata-rata murid akademi ini. Dan Brooklyn menantang Rudius karena dia ingin mengetahui seberapa jauh kekuatannya sudah berkembang. Setelah lulus dari akademi, Brooklyn harus kembali untuk memimpin pasukan di kerajaannya. Jadi karena itulah dia pasti tidak akan bisa menemukan seseorang yang kuat untuk diajak bertanding. Mendengar itu, Rudis tahu bahwa jika seseorang sudah menjadi pemimpin pasukan, maka orang itu sudah tidak boleh mencari musuh untuk ditantang. Tetapi, untuk memastikan, Rudis bertanya apakah tantangan ini berhubungan dengan persaingan yang dia lakukan dengan Cliff. Brooklyn nampak terlihat bingung, tetapi dia kemudian mengatakan bahwa berdasarkan rumor yang telah beredar, orang yang ingin menantang Rudius harus mengalahkan 6 iblis terlebih dahulu, yaitu Rinia, Pursena, Fitz, Badigadi, Sanoba, dan Cliff. 4 orang dari 6 iblis sudah tidak berada di sekolah lagi. Jadi Brooklyn tidak bisa menantang mereka. Tetapi saat ini dia sudah mengalahkan Sanoba dan juga Cliff. Meskipun kemenangannya melawan Cliff dapat dia lakukan berkat nama keluarganya. Mendengar itu, Rudis kemudian melirik ke arah Sanoba. Dan ternyata Brooklyn pernah mengalahkan Sanoba dalam pertandingan sihir saat melakukan latihan di kelas. Sanoba tidak terlalu bagus dalam hal sihir, jadi cukuplah wajar jika dia akan kalah dalam pertandingan sihir. Sementara Brooklyn bisa mengalahkan Cliff dalam proses pemilihan perwakilan lulusan hanya karena nama keluarganya saja. Dan lalu setelah berpikir sejenak, Rudius kemudian memutuskan untuk menerima tantangan ini. Mengingat ini merupakan bagian dari pesta kelulusan para siswa. Setiap hari, Rudy sudah berlatih bersama dengan Orsted dan Eris, yang mana hal itu tentu saja membuat kekuatan Rudius sudah jauh meningkat. Selain Brooklyn, ternyata ada siswa lain yang juga ingin menantang Rudius. Awalnya, mereka terlihat mematuhi rumor untuk mengalahkan Sanoba dan Cliff dahulu. Tetapi setelah melihat pertarungan antara Rudius melawan Brooklyn, mereka semua akhirnya tidak memperdulikan rumor itu lagi. Dan lalu setelah 3 jam, Rudius akhirnya sudah mengalahkan 20 murid akademi tanpa kelelahan sedikit pun. Meskipun kalah, para murid yang dikalahkan oleh Rudius nampak cukup senang. Hal itu mungkin karena mereka bisa menjadikan pertarungan ini sebagai pengalaman yang berharga. Kemudian ketika Rudius dan Sanoba berniat pulang untuk mengganti baju kotor mereka, Sanoba kemudian melihat ada bayangan Cliff dan Elina Lise yang mengintip dari balkon. Menanggapi itu, Sanoba kemudian menyuruh Ginger dan Julie untuk pulang terlebih dahulu, sementara Rudius dan Sanoba pergi menemui Cliff. Sesamanya di balkon, Rudius bertanya kepada Cliff mengapa dia berada di tempat seperti ini. Yang lalu dijawab oleh Cliff bahwa dia hanya iseng saja. Tetapi meskipun mengatakan itu, wajah Cliff saat ini masih terlihat lesu.
Rudius, Cliff, Zanoba, dan Elinalise kemudian menatap pemandangan bersama. Dan lalu setelah beberapa saat, Rudius kemudian bertanya tentang apa yang akan Cliff lakukan setelah upacara kelulusan ini. Cliff hanya terdiam. Tetapi setelah beberapa saat, Cliff kemudian mengatakan bahwa dia ingin meminta 1 tahun lagi untuk memberikan jawabannya kepada Rudius. Mendengar itu, Rudius tahu bahwa nampaknya Cliff salah paham dengan maksud Rudius yang saat ini sedang mengajaknya untuk minum-minum. Dan Cliff menganggap Rudius bahwa Rudius meminta jawaban atas permintaannya untuk bergabung di dalam fraksi Orsted. Dan lalu alasan mengapa Cliff menunda memberikan jawaban atas tawaran Rudius adalah karena Cliff ingin menyelesaikan masalah di kerajaan suci Milis dengan kekuatannya sendiri. Dengan bantuan Orsted dan Rudius, Cliff yakin bahwa dia bisa meraih posisi penting tanpa adanya kesulitan yang besar. Tetapi Cliff saat ini lebih suka untuk meraih posisi puncak dengan jerih payahnya sendiri. Dan lalu, jika Cliff sudah berhasil melakukan itu, Cliff akan dengan senang hati bergabung di dalam fraksi Orsted. Rudius tahu bahwa itu adalah masalah harga diri. Tetapi, Rudius masih merasa khawatir terhadap Cliff. Mengingat berdasarkan buku harian Rudius masa depan, Cliff akan mati mengenaskan di tangan orang-orang Milis. Dan Rudius tidak ingin hal itu sampai terjadi. Kemudian, di saat Rudius memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan, Zanoba malah bertanya tentang apakah Cliff akan tetap kembali ke kerajaan suci Milis, dan juga apa yang akan dia lakukan dengan Elinalise dan juga anaknya. Menanggapi itu, Cliff kemudian mengatakan bahwa dia akan meninggalkan istri dan anaknya sampai dia bisa meraih suatu pencapaian di kerajaan suci Milis. Yang mana itu berarti Cliff sendiri tidak tahu berapa lama waktu yang akan dia perlukan untuk mencapai tujuannya. Elinalise saat ini hanya terdiam. Nampaknya dia sudah tahu akan hal ini sebelumnya. Keputusan Cliff sangatlah beresiko. Namun jika dia bisa benar-benar melewati ini hanya dengan kemampuannya sendiri, Rudius yakin bahwa Cliff pasti akan menjadi orang yang sangat hebat. Sebenarnya, Rudius masih sangat khawatir terhadap Cliff. Tetapi dalam kondisi saat ini, dia masih harus menghormati keputusan yang telah dia ambil. Setelah pembicaraan selesai, Rudius selalu mengajak Cliff dan Elinalise untuk bergabung dalam pesta minumnya. Perjuangan Cliff mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sembari berjalan bersama, Rudius berpikir bahwa dia akan menghubungi Ariel terlebih dahulu sambil menunggu jawaban dari Cliff. Kemudian 1 tahun pun akhirnya berlalu. Tahun ini adalah tahun dari kelulusan Rudius. Meskipun dia tidak pernah mengikuti kelas pada umumnya, namun kepala sekolah tetap meluluskannya. Sambil mengikuti upacara kelulusan, Rudius mulai mengingat kejadian-kejadian selama 1 tahun ini, yang mana Rudius sudah berhasil membangun jaringan di kerajaan Asura. Bahkan dengan bantuan Ariel, Rudius sudah mendirikan anak perusahaan PT Prajurit Bayaran Rudo, toko cabang patung Ruijerd, dan juga pabrik pembuatan patungnya. Selain itu, dalam merekrut para bangsawan, Ariel membuat sebuah pesta untuk mengumpulkan mereka. Bahkan dalam pesta itu, Kaisar Air Isolde yang tidak akur dengan Ariel mau mendukung fraksi Orsted. Di saat pesta, Rudius juga sempat memberitahukan kelahiran anak ketiganya kepada Ariel. Yang mana ternyata Ariel kemudian menawari Rudius untuk menjodohkan anak ketiganya itu dengan salah satu bangsawan dari Asura. Meskipun itu adalah kesempatan bagus, tetapi Rudius bukanlah orang yang bisa memanfaatkan anaknya untuk kepentingan tertentu. Jadi, Rudius akan membiarkan anaknya sendiri untuk memutuskan apakah dia mau untuk menikah dengan keluarga bangsawan kelas atas. Dan selama menunggu saat itu terjadi, Rudius akan terus memperkuat koneksinya dengan kerajaan Asura. Dan lalu, karena Rudius sudah menyelesaikan proyek kerjasama dan pemasaran patungnya di kerajaan Asura, Rudius berniat untuk mengembangkan kerjasama selanjutnya di kerajaan Raja Naga. Tidak seperti di Asura, Rudius tidak memiliki koneksi dengan orang-orang penting di sana, karena orang yang Rudius kenal hanyalah Rudolf saja. Dan karena itulah, proses pembentukan kerjasama dengan mereka mungkin akan memerlukan waktu yang cukup lama. Dan kemudian, selain urusan politik, selama 1 tahun ini telah terjadi beberapa hal. Yaitu, yang pertama, meskipun proyek Armorsir menjadi terbengkalai, namun Zanoba berhasil menjalankan bisnis buku dan patung Ruijerd dengan sangat baik. Kemudian, yang kedua, selama 1 tahun ini, Cliff menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya, sambil memperdalam penelitian tentang kutukan. Meskipun pada akhirnya, Cliff masih belum menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Dan kemudian untuk penelitian Rudius mengenai sihir pemanggilan, Rudius akhirnya berhasil menemukan cara untuk memanggil armornya. Setelah berkonsultasi dengan Nana Hoshi, Rudius mendapatkan saran untuk menggunakan lingkaran sihir teleportasi 2 arah.
Berbeda dengan konsep teleportasi pada umumnya yang mengirim orang ke tujuannya, teleportasi dua arah memiliki konsep seperti menukar benda yang berada pada lingkaran sihir. Kemudian setelah mendapatkan saran dari Nanahoshi, Rudius langsung mencobanya. Dan Rudius lalu meletakkan armor sihir versi satunya pada lingkaran sihir yang pertama. Dan kemudian dengan lingkaran sihir kedua yang diletakkan dalam gulungan, Rudius mencoba untuk memanggil armornya. Dan hasilnya adalah Rudius berhasil membedakan armor versi satunya itu. Tetapi gulungan sihir untuk memanggil armornya langsung hancur ketika armor menimpanya di saat armor itu berhasil dipanggil. Dengan kata lain, Rudius tidak akan bisa terus-menerus memanggil armornya karena ada batasan jumlah gulungan sihir yang bisa dia bawa. Kemudian untuk penelitian Orsted, nampaknya Orsted telah gagal meniru teknologi dari ras naga kuno untuk menciptakan telepon. Tetapi meskipun begitu, Orsted masih bisa membuat alat komunikasi tertulis seperti fitur SMS. Setelah dia menyalin teknologi patung 7 kekuatan dunia yang diciptakan oleh Dewa Teknik. Meskipun begitu, alat ini masih cukup berat untuk dibawa bepergian. Dan juga karena alat ini memerlukan jumlah mana yang besar untuk mengaktifkannya, untuk saat ini Orsted hanya membuat 2 alat saja. Alat yang pertama diletakkan di PT Orsted, dan yang kedua diletakkan di kamar pribadi Ariel. Jadi dengan hal ini, Orsted nantinya bisa dengan cepat mengirimkan informasi apapun kepada kerajaan Asura. Dan lalu tentang anak-anak Rudius, Lucy saat ini sudah berusia 5 tahun. Lucy sekarang sudah bisa berlari dan tumbuh dengan energi. Setiap hari Lucy menghabiskan waktunya dengan berlatih sihir di pagi hari dan berlatih mengayunkan tokat pada malam hari. Kehidupan Lucy cukup mirip dengan Rudius ketika dia masih kecil. Dan juga berbeda dengan dulu, Lucy sekarang akan melompat ke arah Rudius di saat dia melihat Rudius. Selain itu, Lucy sekarang juga sudah tahu bahwa dia adalah kakak tertua. Dan dia kemudian mulai membantu merawat Lara dan Ars. Lucy juga menganggap Leo sebagai saudara. Dan beberapa hari yang lalu, dia dimarahi Sylvie karena menggunakan sisir kesayangan ibunya itu untuk menyisir bulu lembut milik Leo. Dan akhirnya setelah meminta maaf, Lucy kemudian mulai menggunakan sisir milik Rudius untuk menyisir bulu milik Leo. Kemudian untuk Lara saat ini sudah berusia 2 tahun. Wajahnya masih saja datar dan tenang. Bahkan dia tidak pernah menangis semenjak kejadian Rudius pergi ke Chiron. Berbeda dengan Lucy yang sering menempel pada ibunya, Lara lebih suka berjalan sendirian dan menyusuri tempat-tempat yang membuatnya penasaran di rumah. Sifat mandirinya sangat mirip sekali dengan Roxy, yang mana hal itu akan menjadi sangat berbahaya untuk membiarkannya sendirian. Tetapi untungnya ada Leo yang selalu mengikuti Lara kemanapun dia melangkah. Akhir-akhir ini Lara telah menganggap Leo sebagai pelayan paling setianya, dan dia juga mulai menaiki punggung milik Leo untuk mengelilingi rumah. Selain Leo, Lara juga sangat suka dengan Zenith. Dan entah mengapa dia selalu menatap Zenith dengan tenang ketika dia berada di pangkuan Zenith. Dan kemudian untuk anak ketiga Rudius yaitu Ars, dia sekarang sudah berusia 1 tahun. Sama seperti Rudius, Ars juga menyukai Opie. Tidak peduli dengan ukuran besar atau kecilnya, Ars selalu nampak girang ketika ada Opie yang berada di dekatnya. Ars menyukai Opotepos milik Sylvie dan Roxy, tetapi Opie favoritnya tentu saja adalah milik ibunya sendiri, yaitu Eris. Selain itu, Ars juga nampak terlihat menurut pada setiap wanita. Melihat itu, Rudius menjadi cukup khawatir dengan masa depan anak ketiganya ini. Dan lalu, Rudius berniat untuk mengajari Ars bahwa pria tidak boleh takluk begitu saja kepada wanita di saat Ars sudah besar nanti. Dan kemudian upacara kelulusan pun selesai. Rudius menghindari murid-murid yang ingin menantangnya, tetapi dia kemudian bertemu dengan wakil kepala Jinas di gerbang depan. Jinas adalah orang yang merekomendasikan Rudius untuk bersekolah di akademi ini. Dan berkat bantuan Jinas, Non juga bisa bersekolah di sini. Bahkan ada kemungkinan bahwa kelak Lucy juga akan melakukan hal yang sama. Melihat Jinas, Rudius kemudian berterima kasih atas bantuan Jinas selama ini, yang mana hal itu nampaknya telah membuat Jinas hampir saja menangis. Kemudian pada sore harinya, Rudius mengadakan pesta di kedai langganannya.
tidak hanya merayakan kelulusan Rudius, namun pesta ini juga sebagai pesta perpisahan untuk Cliff. 1 bulan lagi, Cliff akan kembali ke kerajaan suci Milis. Dan Cliff mengatakan bahwa dia akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih posisi eksekutif di ordo gereja Milis. Dan dia segera akan menemui istri dan anaknya setelah mencapai hal itu. Sementara Cliff mengatakan itu, Elina Lise hanya diam tanpa mengatakan apapun. Jika Rudius berada di posisi Elina Lise, mungkin Rudius akan memaksa untuk mengikuti Cliff. Tetapi nampaknya Elina Lise sangat mempercayai Cliff. Pesta berjalan cukup meriah, dan di saat orang-orang mulai mabuk, Elina Lise tiba-tiba mengajak Rudius untuk keluar dari kedai. Sebenarnya, Rudius masih ingin melanjutkan minumnya, tetapi setelah melihat ekspresi wajah Elina Lise, Rudius pun ikut keluar bersamanya. Dan lalu sesampainya di luar kedai, Elina Lise langsung mengatakan bahwa dia ingin Rudius melakukan sesuatu untuk Cliff. Elina Lise tahu bahwa Cliff tidak ingin dibantu. Tetapi meskipun begitu, Elina Lise masih mengkhawatirkannya. Elina Lise tidak masalah untuk membiarkan Cliff berjuang sendirian karena dia tahu Cliff bukanlah orang yang lemah. Tetapi karena Elina Lise tidak tahu sekuat apa lawan yang harus dikalahkan oleh Cliff, Elina Lise berpikir bahwa dia masih perlu mengawasi Cliff untuk mengetahui apakah semuanya berjalan lancar atau tidak. Dan karena alasan itulah Elina Lise ingin Rudius menemani Cliff pergi ke kerajaan suci Milis. Rudius sebenarnya juga khawatir dengan Cliff. Terlepas dari kepentingan fraksi Orsted, sebagai teman, Rudius ingin membantu Cliff, tetapi dia sudah berjanji kepada Cliff untuk tidak membantunya. Janji antara pria tidak boleh dilanggar begitu saja. Cliff adalah orang yang kuat, tetapi karena Rudius juga sangat khawatir, Rudius kemudian memutuskan untuk membantu Cliff di awal-awal perjuangannya saja. Dan setelah kondisi stabil, Rudius akan membiarkan Cliff untuk melanjutkannya sendiri. Cliff mungkin tidak akan mengharapkan bantuannya, tetapi kekuatan teman sejati adalah kekuatan milik Cliff juga. Mendengar jawaban Rudius, Elina Lise kemudian berubah menjadi sangat senang. Awalnya, Rudius juga berniat untuk mengajak Elina Lise, dan untuk sementara anaknya akan tinggal bersama dengan keluarga Rudius. Tetapi karena Elina Lise sudah berjanji kepada Cliff untuk merawat anaknya sendiri, Elina Lise tidak bisa ikut bersama dengan Rudius. Elina Lise adalah istri yang baik, dan dia saat ini hanya mengkhawatirkan suaminya saja. Dan jika Cliff sampai salah paham dengan maksud Elina Lise ini, Rudius berniat akan menjadi orang yang menengahi mereka. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.